Selamat jumpa lagi di channel Doctor of Melodic yang membahas mengenai teknologi terkini dan memberi edukasi bahwa teknologi itu meskipun rumit tapi bisa dipelajari. Di pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai percabangan. Nah, percabangan apa? Ini bukan kita punya usaha terus membuka cabang, bukan itu yang dimaksud, tapi percabangan di dalam bahasa pemrograman atau istilah yang lebih resmi lagi ini adalah pengkondisian. Nah, di bahasa C sebetulnya hampir sama dengan bahasa pemrograman yang lain, apalagi bahasa C ini adalah salah satu bahasa yang tua karena dia ditemukan mulai tahun 70-an. Ini percabangan atau pengkondisian itu menggunakan if atau if else. Meskipun masih ada lagi selain itu yaitu switch case, tapi di video kita kali ini kita akan membahas mengenai if dan if else dulu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan percabangan atau pengkondisian if ini? Jadi yang dimaksud ceritanya gini, jika kita menemui suatu kondisi dan kondisi itu sebut saja kondisinya A, maka lakukan B. Atau poin berikutnya, contohnya yang dimaksud dengan if, jika menemui kondisi A, lakukan B. Jika tidak, lakukan D. Atau bisa juga pengkondisian itu yang poin ketiga, jika menemui kondisi A, lakukan B. Dan jika kondisi C, maka lakukan D. Jika tidak, lakukan E. Nah, ini beberapa contoh dari nanti yang akan kita coba mengenai pengkondisian yang ada di dalam bahasa C. Kenapa sih kita kok harus belajar pengkondisian ini? Ini karena ini digunakan untuk pengambilan keputusan. Nanti kita akan ada contoh studi kasus. Nah, studi kasus tes, misalkan tes untuk instansi pemerintah. Bagaimana sih cara kerja if, digunakannya di apa saja? Nah, contoh pertama, ini digunakan untuk menentukan bilangan ganjil atau genap. Prinsip kerjanya bagaimana sih untuk menentukan itu bilangan tersebut ganjil atau genap? Caranya adalah dengan menggunakan operasi modulo. Modulo itu simbolnya persen. Nah, di contohnya gini, misalkan 2 dibagi 2, sisanya berapa? 0, kan habis. 2 dikali 1, 2, tidak ada sisanya. Tapi berbeda jika ceritanya 3 dibagi 2, 3 dibagi 2 kan berarti 2 kalikan 1, sisanya berapa? Sisanya 1. Nah, jadi kalau gini ada sisa 1. Bagaimana kalau 4 bagi 2? Kalau 4 dibagi 2, dia tidak bersisa karena 2 kali 4, 4 kali 4, 0, habis. Nah, jadi dari 4 kasus ini bisa diambil kesimpulan bahwa yang sisanya 1 itu adalah bilangan ganjil. Sedangkan yang sisanya 0, nah, yang sisanya itu adalah bilangan genap. Nah, itu ceritanya. Kemudian ada contoh lagi bagaimana penggunaannya. Misalkan dalam tes sebuah instansi, baik itu instansi swasta atau negeri,
itu kan ada mempunyai, ya kan ada yang namanya tes kompetensi dasar atau tes TPA. Nah, syaratnya jika mau keterima bekerja di sebuah perusahaan, tes tersebut nilainya harus lebih besar dari 80 misalkan. Caranya gimana itu? Nah, pakainya if. Nah, nanti gambaran jika nilai TKD-nya lebih besar dari 80, nah, nanti bisa cetak print lulus. Nah, jika tidak, biarkan saja atau beri pesan tidak lulus. Misalkan seperti itu penggunaan dari if. Sintak penulisannya ada dua model, mau pakai kurung kurawal atau enggak. Yang contoh yang pertama ini tidak pakai kurung kurawal. Jadi if kondisinya dimasukkan, misalkan kondisinya ini tadi TKD lebih besar dari 80, atau ini if ada sisanya atau enggak. Kalau sisanya 0 berarti cetak bilangan genap misalkan. Nah, ini yang poin 1, dia bisa tidak menggunakan kurung kurawal, tapi yang dieksekusi adalah baris pertama setelah if-nya ini. Atau supaya aman, kita bisa pakai kurung kurawal saja. Kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Ini berguna nanti kalau baris programnya sudah banyak. Jadi ketahuan kurung kurawalnya ini mulainya dari mana. Untuk hasilnya nanti sama, ya, hanya beda style penulisannya. Kemudian bagaimana sih alur dari if? Di ceritanya gini, ini statement atau baris program sebelumnya. Baris program sebelumnya itu apa? Misalnya deklarasi variabel atau deklarasi nilai itu mau ditempatkan di mana. Misalkan yang contoh sini nilainya ada disimpan di variabel namanya TKD. Nah, kemudian boolean expression, dia nanti tujuannya dia mencari nilai tersebut itu benar, salah, false, atau benar, true. Nah, jika true, dia akan melakukan baris program yang nomor 1 ini ya, lakukan baris program yang ini. Tapi jika tidak, lakukan 2, ini yang false. Yang 2 ini apa? Ya biarkan saja, maka dia arahnya langsung ke statement selanjutnya, yaitu diagram alir dari if. Kita akan main-main demo dari if. Nah, kita main-main demo dari if. Jadi pertama-tama masukkan dulu, panggil library-nya yang ada stdio dan string.h. Kemudian seperti biasa ada function main. Kemudian kita buat variabel namanya nilai, tipenya integer. Kemudian saya membuat string, ya, variabel string tipenya char, namanya hasil. Nah, kemudian buat kurung siku nih, ini definisi bahwa ini hasil ini sebuah array. Nah, sebuah array. Kemudian diberi nilai awal tidak lulus. Kemudian programnya akan menampilkan tulisan dulu nih, masukkan nilai antara 0 sampai 100. Kemudian ada baris scanf. Scanf ini fungsinya untuk program C ini siap menerima inputan keyboard, masukan keyboard. Nanti kita akan mengetikkan nilai antara 0 sampai 100. Nanti akan kita ketik dan dimasukkan, disimpan dalam variabel nilai
variabel yang sudah kita definisikan sebelumnya. Karena tipenya integer, dia pakainya persen %d. Ya. Kemudian kita masuk ke baris percabangan atau perkondisian, yaitu yang if ini. Nah, if ini. Dia nanya nih, apakah variabel nilai ini, variabel nilai itu yang ini tadi ya, tempat inputan dari keyboard kita. Apakah variabel nilai ini nilainya lebih besar sama dengan 60? Ya, maksudnya lebih besar sama dengan 60 itu berarti nilainya, dia nanya apakah variabel nilai itu isinya 60 ke atas. 60 masuk karena ada operator sama dengan. Dia tanya, jika hasilnya ya, fungsi string ini dia akan menampilkan hasil tadi char ya, hasil dia menampilkan tulisan string lulus. Nah, di hasil yang sebelumnya isinya tidak lulus diganti menjadi lulus. Nah, kemudian cetak, ini variabel hasil sudah diganti nilainya dengan lulus tapi belum dicetak. Ya, di baris berikutnya setelah pengkondisian if baru dicetak. Cetak hasilnya berapa? Persen S itu berarti yang dari hasil. Cetak nanti akan mencetak hasilnya apa sih? Lulus atau enggak? S ini berarti maksudnya string ya yang dicetak. Itulah fungsi dari kita memanggil library string.h. Sampai di sini silakan di pause dulu videonya. Silakan dicoba diketikkan dan dijalankan dulu ya. Kira-kira hasilnya seperti apa? Saya akan juga ikut mengetik. Silakan bisa di pause dan bisa mengetikkan programnya. Bagi yang baru bergabung, kita bisa mengetikkan programnya pakai program yang namanya CodeBlock. Ya, bisa install saja. Nanti yang tidak tahu cara installnya boleh komen ya. Atau bisa pakai compiler yang lain via Android. Ya, ini saya coba new empty file. Kemudian simpan dulu, save file as. Saya kasih nama if.c. Jadi ekstensi filenya harus ada .c. Save. Nah, saya cetak nih. Saya kira seperti itu. Kemudian save. Nah, file save. Nah, ini ya. Kemudian kalau sudah, silahkan tekan build and run. Ya, untuk pertama kali jalankan yang ini. Bisa juga menjalankan yang hijau. Kita coba bedanya apa. Coba jalankan yang run dulu. Nah, dia minta nih, it seems that the file has not been built yet. Do you want to build it now? Jadi kalau kita belum pernah, jadi ceritanya gini, file .c tadi ini, if.c ini, nanti ceritanya kalau mau dijalankan harus diubah ke file exe atau namanya di compile. Nah, jika diklik run, dia tidak menemukan file .exe dari file if.c ini, dia minta supaya dikompil dulu. Nah, boleh nih, kita klik yes supaya mengkompil. Nah, hasilnya seperti ini. Masukkan nilai 0 sampai 100 ya. Masukkan saja nilainya. Sekarang saya masukkan nilai 60 ya. Tadi kan lebih besar sama dengan 60. Kalau 60 bagaimana? Hasilnya lulus. Oke. Kita run lagi. Coba kalau hasilnya yang lain.
misalkan hasilnya 61, juga lulus. Sekarang bagaimana kalau hasilnya di bawah 60? Kita lihat misalkan 59, dia akan bilang tidak lulus. Kalau yang lainnya gimana Pak? Misalkan 30. Nah, 30. 59 saja tidak lulus. Apalagi ini 30, semakin tidak lulus. Jadi itu contoh penggunaan dari pengkondisian if. Dia untuk menyaring, mencari nilai untuk menjadi pengambilan keputusan. Nah, kalau anak tersebut nilai TKD-nya lebih besar dari sama dengan 60, lulus. Selamat, Anda jadi pegawai instansi. Tapi kalau enggak, nah, kalau enggak misalkan, maka tidak akan tampil hasilnya, alias ulang lagi kesempatan berikutnya. Jadi itu contoh-contohnya. Nah, kemudian selain if, ada yang namanya perkembangan dari if, yaitu ada tambahan else. Nah, tadi kalau if dia hasilnya true, benar, bisa mengeksekusi baris program. Tapi kalau salah, apatis, biarkan saja. Tapi kalau ada else, ini bedanya. Saya langsung ke contoh 2 ya. Metode penulisan yang nomor 2. Nomor 1 hampir sama dengan yang tadi. Nah, ini ya. Nomor 2 ini ceritanya kalau tadi kondisinya A lakukan B. Tapi jika tidak memenuhi kondisi A, dia langsung ada perintahnya lakukan D. Jadi misalkan jika nilainya lebih besar dari sama dengan 60, cetak lulus. Tapi kalau tambahi else, kita bisa mengembangkan jadi cetak, mohon maaf, Anda tidak lulus, ulang lagi kesempatan berikutnya. Jadi implementasinya seperti itu, if dan else. Nah, untuk diagram alirnya hampir sama dengan if, tapi perbedaannya adalah yang poin nomor 2 ini. Yang poin nomor 2 ini ada yang namanya else block statement. Nah, berbeda dengan yang hanya if. Yang if yang nomor 2 ini kosong. Ini ya. Jadi inilah perkembangan dari if. Nah, contoh studi kasusnya. Sudah saya sampaikan tadi. Contohnya jika kita ingin menulis tambahan kode program, kalau anak tersebut tidak lulus, dia ada cetak infonya. Jadi biar tahu tuh, tidak digantung saya lulus atau enggak. Jadi kalau tidak lulus ya anaknya biar tahu, mohon maaf tidak lulus misalkan. Nah, ini masih sama nih. Line code-nya juga masih sama. Variabelnya nilai, hasil, masukkan nilai 0 sampai dengan 100. Yang berbeda hanya yang baris ini saja. Nah, silakan dari kode baris program yang tadi langsung ditambahkan saja nih blok yang else ini. Nah, silakan bisa di pause dulu dan diketik, silakan. Oke, saya juga nyoba ya pakai code block new empty file save as if else.c. Ya, masukkan programnya, save atau Ctrl S,
Dan kita akan coba sekarang tidak pakai yang hanya run saja, kita pakainya build and run. Jadi build di compile dulu menjadi file .exe, kemudian otomatis mengeksekusi file exe tersebut. Yuk kita klik. Ya, masih sama, masukkan nilai 0 sampai dengan 100. Kita coba masukkan lagi 60. Kira-kira hasilnya apa? Lulus. Gimana kalau yang lain? 90 lulus. Nah, sekarang kita coba nilai yang lain. Bawahnya 60 langsung 59. Nah, dia langsung ngomong, saya tidak lulus. Nah, enter berenan lagi. Bagaimana kalau yang lainnya? 30. Oh, tidak lulus. Nah, bagaimana kalau 100? Oh, jelas 60 saja lulus, apalagi 100. Saya lulus. Kira-kira itu contoh hasil program dari pengkondisian if else. Nah, sekian hasil dari program kita pengkondisian if dalam bahasa C. Silakan kalau video ini membantu mengedukasi kalian, silakan klik tombol like dan jangan lupa subscribe ya untuk selalu terbaru mendapat pemberitahuan dari channel saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat melanjutkan aktivitas.